Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Nurung Harijati yang selaku dosen pengampu mata kuliah mikroteknik beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A. Saya Mumtaz Nabila Ulfah beserta teman-teman saya Intan Nur Hapsari, Zulkarnain Nasrullah, dan Talia Nur Fitri akan mempresentasikan hasil review jurnal kami di jurnal yang berjudul An Improved Method for Inducing Prometaphyseal Chromosomes in Plant. Next. Yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama mengenai metode serta hasil pengamatannya. Next. Yang bagian pertama tentang plant material, spesies tumbuhan yang digunakan untuk analisis fish adalah Tucumis melo L, subspesies melo, varian Canthaphallus circutivar baladewa dengan nama lokal blewah. Selain itu, tanaman Abelia hybrid dengan grandiflora digunakan untuk menguji efektivitas dari metode MC2 dan ADI. Dan metode ini digunakan untuk memunculkan kromosom pakiten. Tanaman uji yang digunakan ditumbuhkan di Graduate School of Horticulture di Universitas Shiba, Masudo, Jepang. Selanjutnya untuk experimental design, eksperimen dilakukan menggunakan completely randomized design atau CRD atau rancangan acak lengkap RAL dengan 4 perlakuan. Yang perlakuan pertama itu pretreatment menggunakan metode MC2 ditambahkan etanol banding asam asetat banding kloroform itu perbandingannya 6:3:1 dilakukan selama 3-4 jam pada suhu ruang. Kemudian difiksasi dengan etanol dan asam asetat dengan perbandingan 3:1 selama 5 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Perlakuan yang kedua yaitu pretreatment dengan 0,002 molar 8C selama 4 jam pada suhu ruang, kemudian difiksasi dengan sebentar. Yang kedua pretreatmentnya HT itu apa? HT itu apa? Kalau di jurnalnya tulisannya gitu aja Bu, saya kurang tahu itu. Oke. Sebelum cari jelasnya di mana saya sendiri. Mohon maaf. Selanjutnya untuk yang perlakuan pretreatment yang ketiga itu direndam dengan es selama 24 jam, kemudian difiksasi sama dengan etanol dan asam asetat dengan perbandingan 3:1 dilakukan selama 5 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Terus yang untuk perlakuan keempat itu tidak dilakukan pretreatment, melainkan langsung difiksasi dengan etanol dan asam asetat dengan perbandingan 3:1 dilakukan selama 5 hari pada suhu ruang pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian mengenai preparasi kromosom mitosis, terdapat 7 step pada preparasi ini. Yang pertama yaitu pengecambahan. Benihnya benih tanaman belewah ini dikecambahkan pada suhu 25 derajat Celcius dengan wadah berupa kertas saring lembab yang ditaruh di atas cawan petri. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan spesimen. Ujung akar dipotong dengan ukuran 0,5 sampai 1 cm. Ini pengambilan spesimennya dilakukan pada pukul 7 sampai 9 pagi. Kemudian yang ketiga yaitu pretreatment dan fiksasi. Ini pretreatmentnya sesuai dengan kelompok perlakuan yang disebutkan pada slide sebelumnya, di mana kelompok pertama itu diberi pretreatment dengan larutan carnoid termodifikasi yang tipe 2. Kemudian kelompok kedua di pretreatment dengan 8 hidroksikloroquine. Kemudian kelompok ketiga dengan apa kloroquine? hidroksikloroquinolin. Kalau tidak salah. Ya, saya. Ya, mohon maaf, salah penyebutannya, Bu. Kemudian kelompok ketiga yaitu dengan air es, sementara kelompok keempat tanpa pretreatment. Tujuan dari pretreatment ini seperti yang telah disebutkan pada kuliah sebelumnya itu yaitu termasuk memendek padatkan kromosom dan meningkatkan viskositas sitoplasma sehingga
kromosom bisa lebih mudah diamati nantinya. Kemudian fiksasi, semua kelompok perlakuan difiksasi dengan larutan Carnoy 1. Tujuan dari fiksasi ini yaitu untuk memberhentikan sel pada fase pembelahan yang kita inginkan tanpa mengakibatkan distorsi dari struktur kromosomnya. Selain itu, fiksasi ini juga bisa mempermudah pewarnaan kromosom atau dalam kata lain meningkatkan intensitas warnanya. Kemudian yang keempat yaitu maserasi. Pada penelitian ini maserasinya dilakukan menggunakan enzim. Enzim-enzim yang digunakan seperti yang tercantum yaitu selulase, pektinase, dan pektoliase. Seperti yang kita bisa bayangkan dari namanya sendiri, enzim-enzim ini merupakan enzim penghidrolisis komponen-komponen dari dinding sel tanaman. Kemudian tahap kelima yaitu fiksasi ulang. Jadi sebelum sampel ini di-squeeze, dia harus difiksasi ulang untuk sedikit memeraskannya agar nanti tidak hancur saat di-squeeze. Kemudian tahap ke-6 yaitu squeeze. Preparat ditutup dengan cover slip, kemudian ditap menggunakan jarum probe. Ini bertujuan untuk menyebarkan sel agar nantinya ketika diamati tidak saling bertumpuk. Kemudian preparat ini juga dilewatkan sebentar beberapa detik di atas api. Ini tujuannya untuk mengeringkan serta lebih mengeratkannya agar lebih lengket di slide glass. Kemudian tahap terakhir yaitu penyimpanan. Jika preparat ini tidak langsung ingin diamati, maka slide-nya bisa disimpan pada suhu negatif 81 derajat Celcius. Next. Baik, berikutnya adalah preparasi kromosom meiosis. Peneliti memilih MJ2 untuk preparasi kromosom pakiten karena dianggap lebih cocok untuk menginduksi prometafase dan metafase dalam sel melon jika digabungkan bersama dengan metode Modified Air Dry atau ADI. Metode yang pertama adalah kuncup bunga melon dan Abelia X grandiflora diberi perlakuan awal dengan etanol, asam asetat, dan kloroform dengan perbandingan 6:3:1 selama 3 hingga 4 jam di suhu ruang dan difiksasi dalam C3:1 selama 5 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kuncup bunga dicuci dengan 1 ml buffer enzim. Buffer enzim ini yaitu 40 ml 100 ml asam sitrat ditambah dengan 60 ml 100 ml natrium sitrat dengan pH 4,8 selama 10 menit. Yang ketiga adalah kepala sari dibedah menggunakan forceps di bawah mikroskop stereo dan dimaserasi dalam 15 mikroliter campuran enzim pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian yang keempat, campuran enzim yang mengelilingi antara meristematik dibersihkan dengan tisu Kim wipe. Kemudian dilanjutkan dengan metode Modified Air Dry atau ADI. Next. Metode ADI terdiri dari 3 larutan utama, yaitu fixatif 1. Balik ke slide selanjutnya, tolong. Metode ADI terdiri dari 3 larutan utama, yaitu fixatif 1 dengan kandungan 60% dari 1:1 asam asetat dan etanol dalam air suling. 3 mili asam asetat glasial ditambah 3 mili etanol ditambah dengan 4 mili air suling, sedangkan fixatif 2 terdiri atas 4 mili absolut 1:1 dengan asam asetat dibanding etanol. Kemudian ditambah dengan 2 mili asam asetat glasial plus 2 mili etanol. Dan fixatif 3 yaitu 2 mili asam asetat glasial. Fixatif 1 dan 2 baru disiapkan sebelum digunakan. Fixatif 1 tidak boleh disimpan semalaman karena cepat terdegradasi menjadi etil asetat yang merugikan sel. Fixatif 1 diaplikasikan sebanyak 5 mikroliter pada kepala sari. Dan kepala sari dimaserasi dengan cepat menggunakan forceps untuk menyebarkan sel induk polen atau PMC.
Fixatif 1 diterapkan sekali lagi sebanyak 5 mikroliter dan sebagian besar menyebar ke tepi slide. Biarkan 1 hingga 2 menit hingga fixatif 1 menguap. Kemudian untuk menghindari pengeringan slide, 5 mikroliter fixatif 2 dengan cepat diaplikasikan dan dibiarkan menyebar ke tepi slide. Akhirnya, 5 mikroliter fixatif 3 diaplikasikan dan slide dikeringkan di udara. Fixatif yang berlebih pada tepi slide dihilangkan menggunakan kertas saring. Kemudian yang terakhir, slide disimpan dalam kotak slide di suhu ruang hingga 6 bulan tanpa penurunan yang nyata. Next. Kemudian sebelum berlanjut ke metode selanjutnya, ini merupakan pengantar singkat mengenai FISH dan probe. FISH atau fluorescence in situ hybridization ini merupakan salah satu metode untuk menandai posisi DNA dalam kromosom dengan memanfaatkan fluorescent probe. Jadi pada penelitian ini hasil kromosom tadi itu tidak akan diamati menggunakan mikroskop cahaya, melainkan menggunakan mikroskop fluoresen. Metode FISH ini sendiri secara umum itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu denaturasi. Setelah DNA probe dengan target DNA dari sampel itu disiapkan, keduanya dicampur kemudian di denaturasi ini misalnya bisa menggunakan panas. Kemudian setelah didinginkan, kedua untai DNA yang saling terpisah tadi dapat menempel dengan komplemennya lagi. Kemudian yang ketiga yaitu probe detection. Pada tahap ini fluoresen yang dilepaskan akan ditangkap oleh mesin. Kemudian yang terakhir yaitu analisis. Next. Kemudian yang selanjutnya ada preparasi probe. Jadi dalam penelitian ini probe digunakan dari ribosoma DNA 45S dari gandum, kemudian centromer satellite DNA atau CM-SEN dari belewah yang digunakan sebagai probe. Kemudian untuk CM-SEN atau centromer satellite DNA itu dilabeli dengan Dicnic translation mix atau biotin translation mix. Jadi Dicnic translation mix ini merupakan salah satu campuran dari enzim dan nukleotida yang digunakan untuk translasi pada translasi NIC. Begitu pula dengan biotin translation mix. Kemudian yang selanjutnya untuk probe ribosoma DNA 45S dilabeli dengan Dicnic translation mix saja. Next slide, please. Selanjutnya terdapat saya akan menjelaskan tentang analisis FISH atau FISH. Yang pertama dilakukan pretreatment dengan larutan RNase 2 sebanyak 20 mikrolit, kemudian diinkubasi selama 37 derajat selama 1 jam. Setelah itu, setelah diinkubasi, dibilas menggunakan salin natrium sitrat selama 2 menit, kemudian dikering anginkan. Ini fungsinya untuk tetap menjaga keadaan salin dalam preparat yang digunakan. Kemudian yang kedua dilakukan treatment untuk slide selanjutnya dengan 150 mikrolit larutan pepsin, kemudian diinkubasi selama 30 derajat Celcius namun selama 30 menit. Lalu dilakukan langkah yang sama yaitu dibilas dengan larutan salin natrium sitrat selama 2 menit dan kering anginkan. Kemudian slide difiksasi kembali dengan larutan 1% paraformaldehid sebanyak 100 mikrolit selama 10 menit pada suhu ruang. Kemudian salin natrium sitrat kemudian dibilas menggunakan salin natrium sitrat tersebut selama 2 menit kembali. Lalu yang selanjutnya slide dilakukan hibridisasi menggunakan koktail hibridisasi selama sebanyak 10 mikrolit. Kurang 5 menit. Kemudian ditutup dengan cover glass. Nah, setelah ditutup dengan cover
tapi cover glass dilekatkan dengan rubber semen yang diletakkan di atas hot plate pada suhu 80 derajat Celcius selama 2-3 menit. Slide ditempatkan dalam humidity chamber dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius semalaman. Lalu setelah dihibridisasi, slide dibilas dengan salin natrium sitrat kembali selama 2 menit untuk melepaskan cover glass-nya. Setelah dibilas, lalu dibilas lagi dengan milky water selama 1 menit dan dikering-anginkan. Lalu diberikan detection solution sebanyak 126 mikrolit dan slide diinkubasi selama 37 derajat Celcius selama 30 menit. Next slide, please. Nah, selanjutnya slide kemudian dibilas dengan salin natrium sitrat selama 20 menit, kemudian dibilas kembali dengan milky water selama 1 menit dan dikering-anginkan. Kemudian slide dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna api sebanyak 5 mikrogram per mililiter dalam larutan anti-fat Vecta Shield. Lalu yang terakhir, slide diamati di bawah Microsoft Fluorescensi dan diedit menggunakan beberapa software seperti itu. Fluoresen, apa kata mikroskopnya namanya? Mikroskop fluoresensi, Bu. Mohon maaf. Ya. Terus gimana hasilnya? Saya mau langsung hasilnya aja. Oh, hasil. Picture-nya seperti apa? Picture-nya. Picture yang, ya ini gimana nih? Baik, pada hasil ini peneliti membandingkan kromosom belewah yang didapatkan dari keempat perlakuan, yaitu yang pertama itu yang A dari Modified Carnoy Solution 2, kemudian yang kedua yaitu menggunakan 8 hidroksi quinolin, kemudian yang ketiga dengan air es, dan yang keempat dengan yang kedua dengan air es, kemudian yang C itu dengan larutan Carnoy 1, dan yang D dengan 8 hidroksiquinolin. Berdasarkan gambar ini, salah satu kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah bahwa kromosom-kromosom yang diperlakukan menggunakan MC itu lebih tidak terlalu padat dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan lain, sehingga lebih mudah diamati. Kemudian juga pada ketiga prosedur yang lain selain yang MC itu kromosom-kromosomnya terlihat memiliki ukuran-ukuran yang sama, panjangnya juga kurang lebih sama, padahal sebenarnya setiap individual kromosom itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan larutan MC2 ini baik untuk preparat kromosom belewah pada tahap mitosis. Nah, sebentar, saya stop aja karena waktunya habis. Ya kalian sih, saya kurangi. Kadang-kadang membaca langsung contohnya begini, suhu negatif. Saya heran. Saya dengarkan. Jadi kalian ngomong itu bukan berarti tak tinggal tidur, itu enggak. Suhu negatif itu apa sih maksudnya? Saya tanya dulu sama kelompok ini. Apa suhu negatif itu? Sebelum, ya paling enggak saya menanyakan 3 pertanyaan. Baik, lain kali jangan menyebutkan suhu negatif lagi. Kemudian saya tadi dengar larutan ini ditambahkan 100 mm.
Ayo kelompokin apa maksudnya 100 mm. Yes. Ya, lain kali jangan begitulah. Kalian sudah sampai semester 6, jangan bilang mm. Mungkin maksudnya adalah milimolar. Begitu ngomong kesatuan itu, su negatif, ya kalian bisa mengatakan slide tersebut disimpan pada minus 80 derajat. Enggak negatif, enggak ada ceritanya negatif itu. Ya ini belum lagi pemahaman kalian bagaimana proses hibridisasi itu terjadi. Kemudian, walaupun tergesa-gesa itu harus jelas. Seperti kalian mengatakan, 1 mili absolut, loh, apa ini yang absolut ini? Saya hanya mengira-ngira saja. Kemudian kalian juga, sebentar, DAPI itu sebenarnya untuk mewarnai apa? Kalau saya menanyakan itu, karena saya dulu pernah menggunakannya dan membawa pulang ke Indonesia, DAPI. Ya, kan di sini saya melatih kalian membaca, melatih paham, ya enggak sekedar disampaikan begitu. Milik Q-Water kelihatannya kita punya milik Q-Water dulu, alatnya ada di Vistum, kemudian pindah ke VC. Jadi kalau kalian perlu milik Q-Water, kalian bisa buat, dan bahannya adalah Aquades, bukan air keran. Nah, sudah, sekarang waktu kita nggak banyak, 9-10 kelihatannya. Silakan kelompok C, kelas C, kelompok 9. Kelompok 9 ada nggak? Halo? Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 biologi C akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul kromosom Kon-on-Yong antar of banana Ini bukan Yong ya. Yang antar of banana malbat using enzymatic maturation and DAPI staining in slate preparation. Atau perhitungan jumlah kromosom pisang dari jaringan antar muda menggunakan metode maserasi enzimatik dan pewarnaan DAPI pada persiapan preparat mikroskop oleh Fajaruddin Ahmad dan Yuyu Suryasari Purba tahun 2020. Next. Yang beranggotakan Michelle Fay, Julius Arianto, dan Peta Aurora. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kegunaan antar muda dari jantung pisang dengan kombinasi pencernaan enzimatik dan DAPI untuk perhitungan kromosom atau studi mitosis dengan gambar kromosom yang tajam. Next. Terdapat bahan yang digunakan yaitu diploid liar musa acuminata sp, Malasensis aksesi 2, 17B4, lalu ada tetraploid
ploid pisang rejang aksesi 105A2. Kedua jenis ini digunakan untuk melihat tingkat kejelasan kromosom dengan teknik yang sudah disajikan penelitian. Next. Metode yang digunakan, pertama ada fiksasi, kedua ada pencernaan enzim, yang ketiga ada persiapan slide, dan yang keempat ada mikroskop. Next. Yang pertama ada fiksasi. Langkah-langkahnya itu tunas jantan dikumpulkan pada jam 9 hingga 11 pagi hari. Lalu bagian muda tunas sekiranya 5 cm dari ujung itu difiksasi dalam etanol asetat dalam perbandingan 3:1 selama 30 menit hingga 1 jam suhu kamar. Volume larutan difiksasi 10 hingga 20 kali dari volume bahan. Lalu tunas dibilas dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Lalu disimpan di dalam etanol 70% dan ditaruh di dalam lemari es hingga digunakan. Next. Selanjutnya ada pencernaan enzim, yaitu pengumpulan kepala sari tunas jantan, lalu dicuci dengan air selama 1 menit sebanyak 3 kali. Lalu kepala sari atau antar dimasukkan ke dalam tabung 2 ml dengan campuran enzim 100 hingga 300 mikroliter. Campuran enzim mengandung pektoliase 0,2% dari Aspergillus japonica, selulose dari Trichoderma viride, dan sitohelikase dari Helix pomatia dalam buffer citrat 0,1 molar. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu larutan enzim dibuang dan dicuci dengan air sebanyak 3 kali selama 1 menit. Lalu ditambahkan 500 mikroliter asam etanol dan asam asetat dengan perbandingan 3:1. Lalu sampel disimpan di suhu 4 derajat Celcius hingga persiapan slide. Lanjut, next. Oke, selanjutnya ada persiapan slide. Bagian antara yang berukuran 1 hingga 2 milimeter diletakkan di atas kaca objek agar tidak kering dalam waktu singkat dan ditambahkan air. Pada bagian antara dimaserasi dengan jarum halus dan diambil bagian yang keras. Lalu ditambahkan setetes asam metanol dan asetat dengan perbandingan 3:1 sebanyak 50 hingga 60 mikroliter dan dilewatkan di atas bunsen lalu biarkan api padam dengan sendirinya dan dikeringkan pada suhu kamar. Lalu ditambahkan 10 hingga 12 mikroliter untuk kaca penutup yang sebesar 22 kali 22 mm DAPI 100 mg per mililiter dalam Vectasil media pemasangan anti-fade atau laboratorium vektor dan dipasang kaca penutup. Next. Lalu selanjutnya mikroskopi dan penggambaran. Slide diamati di bawah mikroskop fluoresen dengan filter DAPI. Gambar dapat diperbaiki dengan mengatur kecerahan dan kontras yang optimal dengan Adobe Photoshop. Lalu panjang kromosom dapat diukur dengan image. Oke, next. Oh ya, baiklah. Untuk berikutnya adalah hasil. Di sebelah kiri terlihat gambar 1 ada sel diploid dan ada sel tetraploid yang sebelah kanan, di mana kromosom yang terlihat sedang pada tahap metafase awal. Dan berdasarkan dari hasil pengamatan, sel tersebar dengan baik dan pewarnaan DAPI ternyata efektif untuk menjelaskan kromosom yang ada. Lalu sebagian sel berada dalam masa profase dan sisanya pada masa metafase.
untuk posisi kromosom pada pisang Musa acuminata yang diploid itu tersebar tanpa adanya tumpang tindih antar lengan kromosom. Sedangkan pada pisang renjang tetraploid itu kromosomnya saling tumpang tindih. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan adalah ukuran panjang yang berhasil diukur pada kromosom. Untuk panjang yang dapat ditemukan hanya pada sel A dan sel B saja, karena tidak terjadi tumpang tindih pada kromosom diploid. Untuk kisarannya pada tahap metafase sel A itu sekitar 1,36 sampai 3,23 mikrometer. Pada sel B kisarannya 1,8 sampai 2,99 mikrometer. Untuk pisang renjang yang tetraploid mengalami kendala dalam mengukur panjang kromosom karena posisi kromosomnya saling tumpang tindih. Iya baik, kemudian untuk selanjutnya itu adalah pada kromosom pisang sendiri yang diamati secara umum itu memiliki panjang sekitar 1-3 mikrometer berdasarkan studi literatur. Dan pada penelitian ini juga ditemukan adanya satelit pada kromosom yang juga ditemukan dibandingkan pada penelitian dari Kancapanom dan Koarapatchaikul di tahun 2012. Kemudian untuk diploid sendiri ini memiliki jumlah kromosom 22, sedangkan untuk tetraploidnya 2 kali lipat yaitu 44 jumlahnya. Kemudian untuk dari penelitian ini didapati bahwa untuk pengamatan kromosom pada pisang renjang yang bersifat diploid jauh lebih baik dibanding tetraploid karena nanti akan terdispersi, kemudian tidak ada yang tumpang tindih seperti yang telah disebutkan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya, kemudian jika dibandingkan dengan literatur lain maupun penelitian terdahulu, pada umumnya untuk studi mengenai kromosom pisang ini menggunakan ujung akar seperti itu. Dan kemudian jika dibandingkan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan antar muda dari jantung pisang itu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, karena sel-selnya masih muda, masih aktif membelah, dan kemudian pada strukturnya sendiri itu masih dilindungi oleh jaringan brakte sehingga peneliti bisa lebih fleksibel dalam melakukan tindakan fiksasi, tidak diwajibkan untuk melakukan fiksasi langsung pada tempat karena masih ada jaringan pelindung tersebut. Dan kemudian tidak diperlukan kultur lagi dalam penelitian ini untuk memperbanyak sel-sel yang akan digunakan dalam untuk pengamatan kromosom. Dan kemudian untuk enzimatis sendiri ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk mempermudah nantinya pada saat penyebaran sel dalam metode squash sehingga karena pada tahap ini dinding sel itu sudah dicerna oleh enzim-enzim. Namun memang perlakuan ini tidak umum dilakukan untuk mempelajari meiosis, untuk mempelajari mitosis karena reaksi enzimatis ini biasanya banyak digunakan untuk metode squash dalam rangka mempelajari meiosis. Dan juga dari sisi pewarna juga peneliti menggunakan pewarna fluoresen dibandingkan pewarna acetoparmin maupun acetorsein yang umum digunakan oleh peneliti lain. Selanjutnya, sehingga dengan penelitian ini peneliti menemukan metode yang sukses untuk mendapatkan kromosom yang jelas tajam untuk pengamatan pada saat mitosis, baik pada pisang diploid maupun tetraploid. Dari sini ada 3 kombinasi baru, yaitu pertama dari pemilihan sampel, yaitu dari antar muda dari jantung pisang yang bisa diamati pada gambar yang ditunjuk oleh poin C. Itu merupakan antar yang diambil dari penelitian ini. Karena masih aktif membelah secara mitosis, jadi lebih mudah untuk diamati. Kemudian masa reaksi secara enzimatis ini akan mendegradasi dinding sel dan akan menghasilkan protoplas sehingga akan lebih mudah seperti itu dalam nanti penyebaran sel. Dan pewarnaan dengan
ADAPI atau 4,6 di amino 2 fenilindol. Ini akan mewarnai dengan lebih detail pada kromosomnya. Selanjutnya, sehingga dengan adanya pewarna DAPI ini mampu memberikan kontras dan detail pada kromosom, sehingga heterokromatin terwarnai lebih baik dibandingkan dengan pewarna orsein maupun setokarmin. Dan kelebihan yang lain adalah peneliti ini mengungkapkan adanya peluang untuk mengidentifikasi adanya hibridasi interspesifik dengan metode fluorescent in situ hybridization, terutama pada kromosom Musa acuminata dan Musa balbisiana. Selanjutnya, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Forum kami kembalikan kepada Ibu Nunung. Terima kasih. Iya. Sebentar. Tadi kok saya mendengar filter DAPI itu maksudnya apa ya? Presenter pertama menyebutkan, oh ini menggunakan filter DAPI gitu. Ya wes, kayak sejawab. Enggak ada filter DAPI itu. DAPI itu adalah pewarna. Dan dia hanya bisa diamati kalau menggunakan mikroskop fluoresen. Kalau mikroskop cahaya biasa enggak ada. Enggak bisa. Kemudian masih dari yang ini, presenter 1, apa yang dimaksud dengan asam metanol? Ayo, apa? Iya, gimana ya? Kalau ini, kalau membaca itu, saya pertama-tama mohon maaf. Kalau membaca itu kalian itu sambil membayangkan gitu loh. Apa ya ini gitu. Iya. Gimana ya saya harus mengatakannya? Metanol itu adalah alkohol. Metanol itu bukan asam. Dari sini saya bisa menilai betapa kalian itu ngasal gitu loh. Asal aja, nanti kan Bu Nunung nggak tahu gitu. Ya jangan begitu. Nanti kalau kalian seminar entah regional atau internasional terus bilang asam metanol, waduh, lah gimana? Dulu kan waktu kita di SMA kan diajari. Kalau saya diajari kimia itu pada tahun 1978. Berapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat. Golongan alkana, alkuna, alkena, mulai dari asam-asaman, mulai dari alkohol-alkohola, metanol, etanol, nama lain dari alkohol itu, propanol, isopropanol, butanol, dan sebagainya. Jadi saya masih ingat. DAPI itu adalah pewarna. Dan targetnya adalah kromosom. Dan dia menggunakan filter tertentu. Artinya apa? Karena pengamatan di bawah mikroskop fluoresen, di situ tuh ada beberapa nomor. Sudah built-in. Sudah built-in filternya. Filter nomor sekian, nomor sekian, gitu. Pak Bu Nunung tahu, pernah ngelakoni kok. Dan kurang dikit.
Kalau kalian ingin menggunakan mikroskop fluoresen, kalian bisa menggunakan di jurusan biologi. Tapi di sini karena maintenance-nya mahal, tolong ditulis, kalian akan dikenakan charge. 1 jamnya berapa, begitu. Karena untuk pemeliharaan. Tapi bisa. Dulu tidak ada, mikroskopnya termasuk baru. Kemudian kalau konvokal, zaman saya sekolah itu hanya tahu nama. Sekarang ada barangnya. Di LSIH, mikroskopnya mahal, karena mikroskop itu bisa mengiris jaringan secara virtual. Tapi pakai pewarna yang nggak betahi, itu pewarnanya itu yang mahal itu. Jangan kalian lah UKT, delok UKT-mu apa? UKT-mu sangat mahal, pembiayaannya ya uruno gitu loh, eman kalau urunan itu. Toh bukan untuk, kalau saya bukan untuk saya. Ya kadang-kadang kalian apa ya, pinter ngeritik tapi tidak ora welas sama ini. Oke. Nah, ini kalian sudah upload kelompok 1A, 2A, 3A, dan sebagainya. B, 1B, 2B, dan seterusnya, C juga demikian. Nah, tolong kelompoknya 1 sampai 13, seingat saya untuk A itu, tolong ini, apa itu penilaian silang. Jadi janjian sama partnernya, misalkan 1 dinilai 13 seperti masa lalu itu, kemudian partnernya melihat seberapa jelas yang membuat PPT itu mendelivernya. Dan nilainya kalian upload di ini, di GCR. Supaya saya tahu. Dan saya akan tahu juga, misalnya kalian tidak apa ya, kalian misalnya, waduh kebetulan ini sim presentasi mungsuku ini, tak kasih nilai jelek gitu. Tidak boleh seperti itu. Waduh, aku jelek tak rubah, tidak boleh seperti itu. Saya akan melihat kejujuran di sana. Jadi tugasnya menilai presentasi temannya atas ini. Dan khusus untuk, aku korupsi waktu. Khusus untuk kelompok 3A. Kalau kalian boleh milih semir atau squash, tapi kalian menggunakan semirnya hewan. Tolong kalian menggunakan semir pada tumbuhan atau squash pada tumbuhan. Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Well, kalau nggak ada yang ditanyakan, tunggu pengumuman saya berikutnya untuk kapan mulai praktikum, karena saya juga akan pindah ke kelas berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya leave karena saya akan